Silakan Pak. Ya, kita kiri kanan aja. Pak Yose, gimana kabarnya Pak? Baik. Kayaknya fresh banget ya kita ngelihat anak-anak muda di sini pada semangat-semangat semua. Pak, mungkin saya langsung aja mulai ya Pak ya. Telkomsel kan BUMN yang besar banget. Gitu kan. Emang mungkin Telkomsel mengangkat anak muda jadi direkturnya Pak? Ya sebelumnya saya pengen nyapa teman-teman dulu nih. Jadi tadi benar dibilang Indonesia bisa hebat, Indonesia bisa maju. Hari Sabtu jam 9 pagi sebanyak ini anak muda udah di sini, luar biasa, tepuk tangan buat kalian. Saya juga mau terima kasih dulu nih sama Billy. Karena buat saya YOT ini Yose on top. Thank you ya Bill. Bisa banget. Karena sebetulnya menurut saya sekarang anak muda ini adalah generasi yang tepat, apalagi di Indonesia ya, di zaman yang tepat dan di tempat yang tepat. Karena apa? Karena sekarang eranya digital. Yang ngerti digital tuh kalian. Generasi baby boomers atau bahkan yang di atas milenial itu kan udah gak ngerti digital ya. Coba kalian tanya sama ayah kalian ngerti FYP gak? Saya aja kadang-kadang bingung anak saya ngomong apa. Saya punya anak teenage 17 sama 14 tahun. Banyak banget istilah-istilah yang saya juga harus ngikutin terus. Jadi ya Indonesia juga lagi tumbuh. Indonesia salah satu negara di dunia, saya rasa di bawah 10 negara ya pertumbuhannya masih positif. Indonesia lagi tumbuh, digitalnya lagi tumbuh. Jadi ya memang tempatnya buat generasi muda sekarang, tempatnya buat anak-anak muda. Ya saya bilang tadi, rasa-rasanya kayak posisi seperti Chief Community Officer, Chief Social Media Officer, bicara data analitik, bicara machine learning dan lain-lainnya yang ngerti anak muda gitu loh. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang memang diperuntukkan buat anak muda sekarang di perusahaan-perusahaan. Karena yang generasi yang lebih tua udah gak bisa ngikutin. Jadi Pak, menurut Pak Yose keterampilan apa sih yang dibutuhin sama anak-anak muda nih untuk bisa jadi direkturnya? Ya sebetulnya yang saya bilang tadi ya, kita pun di Telkomsel sekarang lagi melakukan yang namanya transformasi digital. Transformasi digital itu kan kalau dulu kan kita perusahaan telco. Bicaranya komunikasi, bicaranya pulsa, kemudian jadi data, tower dan lain-lain. Tapi kita sadar ternyata kita tidak hanya bersaing sama perusahaan digital aja. Jadi sekarang Telkomsel pun sudah menjadi digital telco. Nah banyak capability baru yang ditanamkan kepada tim kita, kepada karyawan. Misalkan data analytics, machine learning, UI UX, dan banyak banget gitu loh. Sosial media, engagement dan lain-lain. Bahkan banyak dari direksi-direksi pun yang dulunya tidak punya akun sosial media, sekarang jadi punya akun sosial media. Jadi kapabilitas baru itu yang saya yakin teman-teman semua di sini udah native terkait itu kan. Jadi banyak yang kalau dulu mungkin tadi yang disampaikan di awal buat jadi direktur tuh panjang gitu loh perjalanannya. Karena ilmunya kan itu-itu aja. Ilmu bisnisnya sama gitu. Jadi orang memang harus menempati jenjang yang sama, susah buat nyusul seniornya. Nah sekarang dengan digital ya kalian banyak yang kalian lebih paham sebetulnya. Karena kalian udah jalanin sendiri, kalian sudah jalanin sehari-hari. Pak kan sekarang ini kan banyak anak-anak muda yang tadi kan kalau Rio bilang istilahnya ambis atau ambi tuh Pak. Ya kan banyak yang pasang target tuh Pak. Saya mau masuk dalam Forbes 30 Under 30. Saya sebelum umur 35 tahun mau jadi direktur. Nah, apa pandangan Pak Yose terhadap pemikiran seperti itu dan apa nasihat yang bisa Pak Yose berikan untuk calon-calon pemimpin muda nih Pak? Iya, kita punya target harus ya, dan buat saya sah-sah aja. Bahkan kalau saya pribadi memang 2 mantra lah yang selalu saya pakai ya. Dari Steve Jobs yaitu stay hungry, stay foolish. Jadi itu yang akan di posisi manapun, mau nanti sudah mencapai Forbes Under 30, mau nyampe Forbes Under 40, menurut saya itu tetap relevan dipakai. Artinya apa? Artinya ya kita harus terus belajar, karena sesuatu itu sekarang cepat banget ya. Sekarang kita lihat AI deh, tiap hari selalu bermunculan platform baru terkait AI. Lewat seminggu aja, wah itu update-nya udah banyak banget.
Jadi kalau kita nggak mau belajar ya kita ketinggalan. Mungkin ini yang berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu. 10-20 tahun yang lalu relatively nggak secepat ini gitu ya. Kita lihat literatur juga ya bisa dipakai beberapa tahun ke depan lah. Nah sekarang susah banget kalau kalian nggak terus-terusan belajar. Yang kedua ya itu jangan berpuas diri karena teknologinya berkembang, problemnya juga berkembang, butuh solusi-solusi yang berkembang. Dan menurut saya yang juga paling penting ditanamkan dari awal itu adalah founder mentality, entrepreneur. Jadi dimanapun kalian, walaupun kalian memilih jadi profesional, ya profesionalnya pun dengan founder mentality. Kalau entrepreneur jelas lah ya. Founder mentality itu apa? Ya berarti harus cepat, harus hemat, harus humble, harus build networking, harus kolaborasi dan seterusnya. Pak, saya mau kulik sedikit Pak tadi tentang founder mentality. Karena kalau saya kepoin Pak Yose di LinkedIn, itu dari sebelum lulus pun udah bikin company. Habis itu sampai beberapa tahun ke depan ngebikin company terus tuh Pak. How was the experience? How does that shape you to who you are today? Banyak pahitnya sih. Saya itu ya benar dari sebelum lulus kuliah udah bikin perusahaan. Jadi belum pernah kerja. Kalau komisaris kan non-executive position ya. Jadi saya belum pernah kerja, jadi saya selalu bikin perusahaan. Nah sebelum sampai di perusahaan saya yang terakhir yaitu MediaWave, kayaknya saya udah 6 kali bangkrut. Jadi ya makanya saya bilang 6 kali? 6 kali bangkrut. Dan gak pernah give up? Alhamdulillahnya enggak. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Yose. Yang penting sekali aja. Lebih banyak suksesnya itu setelah sekali aja at least lah. Daripada gagalnya. Yang untungnya saya dari awal memang ya believe bahwa ini path yang harus saya jalani. Jadi ya mau bangkrut, mau ini ya iterasi terus. Dan saya bukan dari keluarga pebisnis. Ayah saya pegawai negeri. Dulu juga saya lulus dari ITB itu tahun 2003. Satu-satunya orang di jurusan saya yang tidak bekerja itu saya. Jadi 2-3 tahun gitu ya, saya bangkrut lagi, saya lihat teman saya mulai ngebangun karir segala macam. Ya cuman alhamdulillah terus dikasih kekuatan, terus dikasih semangat, terus dikasih ide juga. Sehingga akhirnya bisa bangkit dan saya akhirnya perusahaan terakhir saya, MediaWave saya dirikan 2010 sampai sekarang juga tetap masih ada. Dulu nggak tergoda tuh Pak, maksudnya ngelihat teman-temannya udah berkarir, stable jobs, stable income, nggak tergoda untuk go to the dark side, jadi employee gitu Pak? Nggak dark side lah, semuanya punya role masing-masing ya. Saya sih jujur dari dulu nggak pernah tergoda, cuman dimarahin kan sama orang tua kan, usaha bangkrut mulu gitu ya. Dimarahin istri. Nah makanya terakhir saya bangkrut tuh saya udah punya anak 2, jadi ya teman-teman bisa bayangin lah perjuangannya ya memorable aja. Gitu. So banyak banget tantangan dan rintangannya Pak. Apa aja how can the young leaders yang ada di sini, yoters semua di sini, how can they navigate tantangan dan rintangan yang akan dihadapi nih Pak sebagai leaders? Yang pertama memang kita harus fokus ya kalau menurut saya. Sekarang ini kan saya lihat godaannya banyak. Jadi fokus tuh kadang-kadang bukan berarti kita hanya fokus mengerjakan satu hal. Tapi fokus tuh adalah kita berani menolak godaan-godaan lain gitu loh. Nah itu yang mungkin teman-teman juga harus, karena saya banyak lihat pengusaha muda itu baru sukses bisnisnya, punya outlet, punya store 1 atau 2, udah pengen bikin yang lain gitu loh. Wow, gue pengen bisnis ini lagi, ngembangin ini lagi. Nggak salah itu, tapi kan ada stage-nya. Karena kalian harus menciptakan namanya bisnis itu fondasinya yang kuat gitu loh. Kita seperti kita di Telkomsel, ada buat leader Telkomsel pun kan ada stage-nya. Dulu founding fathers kita bikin Telkomsel, challenge-nya beda.
Bagaimana dulu orang yang telepon rumah, telepon umum harus pakai handphone. Bahkan dulu sempat nggak works dulu. Ketika kita ngeluarin pertama tuh kartu Halo kan. Baru besar itu ketika ngeluarin pasca prabayar, simpati. Dan itu nggak banyak terjadi di negara lain case itu. Tapi iterasi ketemu. Kemudian generasi berikutnya bagaimana membangun coverage yang menjangkau seluruh Indonesia. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia majority sampai sekarang pakai Telkomsel. Tepuk tangan dulu dong buat Telkomsel. Generasi berikutnya mempertahankan itu menjadi market leader. Kemudian generasi sekarang ya kita harus lebih customer centric. Kita nggak bisa ngelihat customer itu hanya sebagai pelanggan Telkomsel, hanya pelanggan seluler. Makanya sekarang IndiHome pun ditaruh di Telkomsel supaya dari rumah tuh kita udah bisa melayani pelanggan dengan lebih baik. Kita juga bikin digital subsidiary namanya Indiko. Supaya apa? Supaya menciptakan ekosistem digital bagi seluruh pelanggan kita. Nah jadi ada stage-stage-nya. Jadi balik lagi ke yang tadi di awal, nggak dari awal itu gerabak gerubuk mau dikerjain semua. Nah ini yang buat teman-teman para pengusaha muda, sabar, semua ada stage-nya, semua akan indah pada waktunya. Jangan cepat pengen pindah lagi, pengen mengembangkan lagi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua juga, kalau saya sih, saya udah berapa kali bikin platform gitu ya, bikin perusahaan, bikin platform, mantranya selalu sama. Yang pertama berangkat dari apa sih problem yang kalian pengen pecahkan gitu. Ada nggak? Jangan dibikin-bikin. Kalau nggak ada problem yang nggak pengen dipecahkan ya jangan dipecahkan gitu. Kemudian udah ada belum solusi yang untuk memecahkan problem itu? Kalau belum ada solusinya, ya kalian bisa maju atau kalian bisa menawarkan solusi yang lebih baik daripada solusi yang udah ada. Terus yang ketiga, lihat waktunya udah tepat belum? Karena saya dulu pernah punya bisnis sebelum yang terakhir, saya bikin iklan muncul di layar handphone. Padahal dulu kan layar handphonenya masih kayak Java yang gitu-gitu ya. Iya, masih belum secanggih sekarang. Not smart lah. So lebih cepat dari yang seharusnya juga salah juga gitu loh. Jadi timingnya juga harus pas. Lihat juga competitionnya. Dan kalian dari awal udah harus hitung tuh. Namanya total address marketnya berapa. Supaya kalian tahu kalian bisa growth sampai berapa. Karena kita punya mimpi. Tapi kalau memang tidak mimpinya tuh nggak sampai ke situ ya. Berarti kan mimpinya yang harus disesuaikan kan dengan ininya. Atau misalkan kalian menyesuaikan dengan mimpinya, total address marketnya memang harus besar atau sebagainya lah. Dan punya partner. Nah ini penting partner. Saya pernah berapa kali bangkrut, punya berapa kali pengalaman, ya alhamdulillah bisnis yang terakhir sampai sekarang 13 tahun masih partner gitu. Jadi partner itu penting karena saling melengkapi. Kita nggak bisa jadi superhero lah sekarang. Kita harus punya tim yang kuat, kita harus bisa delegasi kerjaan dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin itu beberapa hal lah berdasarkan pengalaman saya. Ini by the way saya mau mengingatkan juga ke teman-teman Yoters, kalau ada yang mau punya pertanyaan, silakan di sini panitia udah siapin ada 3 mikrofon, first come first serve. Jadi kalau ada yang mau nanya langsung siap-siap ngantri, nanti langsung akan coba kita akomodasi pertanyaannya ya. Pak Yose, berarti sekarang you mention multiple times tadi, anak-anak muda tuh sekarang udah lebih fasih digital dan inovasinya lebih cepat dan segala macam. Jadi sekarang lagi ada inovasi apa Pak yang menarik yang Pak Yose lihat? Kalau sekarang saya lagi into AI banget ya. ChatGPT dan... Ya ChatGPT, OpenAI. Karena menurut saya AI udah ada dari dulu nih. Tapi sekarang kan kita namanya generative AI. AI yang bisa dikasih tugas. Jadi ini pengalaman pribadi juga nih. Jadi pas saya lihat ChatGPT 4, wah saya lihat ini teknologi kapabilitasnya luar biasa kan. You name it lah. Suruh ngerjain tugas, suruh bikin tulisan, suruh menjawab, suruh mengasih analisa bisnis dan lain sebagainya. Malah kadang-kadang saya masukin beberapa prompt gitu ya, loh hasilnya oke juga nih, nggak jauh-jauh banget lah kalau kita hire consultant gitu kan. Nah, jadi selama itu kan ChatGPT 4 itu kan baru keluar bulan April. Jadi saya
saya ingat banget waktu MWC Mobile World Congress bulan Februari di Barcelona, saya ketemu sama orang dari OpenAI. Masih bicara ChatGPT 3.5. Dan itu aja udah Ini wow. ketemu sama Sam Altman, bukan? Bukan, ada timnya lah. Sam Altman kemarin ke Jakarta kan. Ada timnya, ternyata dalam waktu nggak nyampe 2 bulan sudah keluar ChatGPT 4. Yang multiply-nya tuh luar jauh banget daripada ChatGPT 3.5. Jadi bisa bayangkan percepatan itu sekarang secepat itu. Bahkan saya dengar tahun ini mereka akan keluarin lagi ChatGPT 5. Ya nggak kebayang deh kapabilitasnya seperti apa lagi. Nah ini kan banyak yang masih, wah bagus nggak ya? Mengancam nggak ya? Bisa jadi Terminator nggak ya? Gitu kan. Nah tapi kalau saya kan memilih, wih ini barang bagus nih. Apa yang kita bisa kembangkan dari sini? Sehingga saya ingat day one setelah lebaran, saya gathering tim saya, karena saya juga punya platform yang dulu big data. Big data itu saya pakai buat bisnis, saya pakai buat politik juga. Buat predict outcome dari election. Dan hasilnya oke. Ini Politika Wave ya? Politika Wave. Nah saya bilang, ada pain point besar sebetulnya. Di Indonesia kan sekarang kita, kalau orang bicarakan pilpres dan lain sebagainya, tapi kan sebetulnya ada pemilu legislatif. Ada calon anggota DPR yang akan berkompetisi juga. Lu bisa tebak nggak? Total caleg di Indonesia itu berapa? Nggak tahu, berapa tuh? 300.000. Itu yang mau daftar doang atau? Yang mau daftar yang akan bertarung. Wow. So how do you choose as a? So it's a huge total address market yang saya bilang tadi kan. Dan mereka punya pain point, terutama teman-teman yang di daerah. Mereka nggak bisa akses data, nggak bisa akses informasi, ataupun nggak bisa menganalisa hal tersebut. Nah saya lihat ChatGPT ini bisa membantu itu. So dari bulan Mei, we create a platform from the scratch. Kita namanya brandnya itu pemilu.ai gitu ya. Benar-benar using the generative AI. Outputnya tuh bisa mengenerate rekomendasi, mengenerate naskah pidato, mengenerate konten, menentukan target suara dan lain sebagainya yang kita sudah validasi juga. Karena kan semua produk kita tuh harus kita validasi kan ke market dan mereka bilang wah this is what we need gitu. Dan hanya dalam waktu 2 bulan, minggu depan saya akan launching produknya. Nah buat menjalankan itu saya harus rubah rutinitas saya. Tim saya tahu lah, saya udah bilang sama mereka, meeting gue padetin dari pagi sampai sore. Karena jam 5 gue harus daily hurdle soal ini. Karena if we want to build ya, we have to work very hard. Kalau ada meeting yang belum kelaksana, bikin di atas jam 8. Jadi sekarang kalau saya pulang ke rumah jam 10 malam tuh anak gue bingung. Kok udah pulang katanya? Karena biasanya jam 11, jam 12 to work on that platform gitu. Alhamdulillah 2 bulan platformnya beres, tim saya juga alhamdulillah saya punya tim yang luar biasa gitu ya. Yang dedicate banget, ngerjain dari mulai prompt, mulai machine learning, mulai coding, mulai go to market, sampai ke komunikasi dan lain sebagainya. So, saya percaya AI ini bukan hanya tren, jadi teman-teman belajar AI. Kalau kalian coba search deh di LinkedIn, prompt engineering, lihat lowongannya banyak banget. Di US tuh bisa salary-nya tuh 300.000 setahun. Prompt engineering, yang masukin prompt itu $300.000 ya? $300.000. Nah itu kan yang generasi di atas baby boomer dan lain-lain nggak ngerti. Again ini keuntungan kalian. Banyak banget hal-hal baru yang bermunculan nih di generasi kalian. Dan nanti surrounding sekitarnya banyak. Ada AI, API engineering, ada no-code AI dan lain sebagainya. Nah ini again peluang lagi nih dari teknologi buat para generasi muda. So kuncinya rajin ikutin perkembangan dan segera belajar. Sekarang banyak banget belajar lah. Saya kalau refleksi, kenapa sih saya harus 6 kali bangkrut gitu ya? Ya karena dulu siapa yang ngajarin? Ya kan? Sekarang kan banyak mentor. That's the whole point of Billy bikin yang on top ini kan, buat nemuin calon-calon entrepreneur, calon-calon leader sama mentor kan. Dulu kan nggak ada bro.
Dulu jatuh bangun sendiri. Makanya gue harus bangkrut 6 kali dulu gitu loh. Mudah-mudahan sekarang dengan banyaknya akselerasi seperti ini, ya nggak perlu harus bangkrut sedemikian banyak. Nggak cuman saya lah, bahkan orang-orang you name it lah. Steve Jobs bahkan dipecat dari perusahaan yang dia dirikan sendiri kan. Ya. Walaupun akhirnya balik lagi dan bisa bikin besar. Pendiri Canva, tahu Canva kan? Ya. Lebih dari 100 kali kan ditolak sama VC. Betul, betul. Ya itu perjuangan-perjuangan dari entrepreneur-entrepreneur yang saya rasa sekarang dengan semua infrastruktur, dengan semua akses, dengan semua, wah selamat datang Pak Erik. Nah, ini bos saya yang luar biasa. Ya, jadi zaman sekarang dengan segala macam mentor infrastruktur ini harusnya nggak perlu lagi menjalanin apa yang saya jalanin dulu, bangkrut berulang kali gitu loh. Suksesnya bisa lebih cepat lah. Jadi ada banyak talent gap di atas, banyak kebutuhan-kebutuhan baru dari dunia digital yang belum ada yang ngisi, and that's the opportunity untuk the next generation of leaders to have that kind of skill dan akhirnya fill in that position gitu ya Pak ya. Yes. Ya. Teman-teman by the way abis ini kita akan buka sesi pertanyaan, jadi yang mau punya pertanyaan boleh mulai ngantri di mikrofonnya masing-masing sekarang. Tapi in the meantime Pak, saya penasaran, jadi dengan era yang sekarang baru ini, perubahan sangat cepat, you yourself as a leader, ada nggak akhirnya adjustment that you need to make? Timnya sekarang banyak yang anak-anak millennials, anak-anak Gen Z, akhirnya what kind of adjustment do you make as a leader? Ya everyday lah, yang jelas kan memang ini eranya milenial, eranya Gen Z. Jadi bukannya mereka yang adapt sama kita, ya kita yang harus adapt sama mereka kan. Jadi yang saya bilang tadi, untungnya saya juga punya anak di rumah yang masih Gen Z gitu loh. Jadi saya tidaknya tahulah dari rumah udah dapat kisi-kisinya gitu ya. Jadi ngomong sama tim di kantor yang milenial, yang Gen Z udah ngerti, nggak ketinggalan banget gitu. Dan milenial sama Gen Z ini kan luar biasa ya. Luar biasa dalam arti memang inovasinya, out of the box-nya. Makanya kayak kita di kantor pun beberapa indikator-indikator pun harus menyesuaikan. Jadi kayak misalkan KPI, sekarang kan dikenal namanya OKR kan, supaya lebih agile dan lain sebagainya gitu. Oke, nah kita buka sesi pertanyaan, mungkin dari yang di sebelah mana nih, ada yang udah ngantri? Oke, dari yang sebelah kanan dulu tuh udah ngantri. Perkenalkan diri dulu, dari mana, namanya siapa ya? Cik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak Yose Rizal ya. Perkenalkan nama saya Angga Rizky, biasa dipanggil Angga, dari Bogor. Singkat aja mungkin tadi saya mendengar ya terkait dengan penyampaian Bapak dan sangat luar biasa, memberikan inspirasi sangat luar biasa sekali. Boleh teman-teman kita berikan tepuk tangan buat Pak Yose dulu. Tadi Bapak menyampaikan terkait dengan pentingnya partner dalam membangun sebuah bisnis ya. Saya pun mungkin sekarang ya dari bulan Ramadan kemarin belajar usaha Pak gitu dengan teman-teman di kampus, dan memang betul sekali partner itu sangatlah penting, tapi memang ada beberapa hal terkait dengan kendala gitu Pak di dalam membangun sebuah partner di dalam bisnis itu. Nah, ada nggak sih Pak kiat-kiat dari Bapak terkait dengan bagaimana sih Pak membangun partner yang baik gitu, versi Bapak gitu selama ini yang memang udah fokus gitu dari kuliah udah bisa membangun pekerjaan sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa penting sih Pak perjanjian kerjasama dalam membangun bisnis dengan partner kita? Mungkin itu aja 2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagus banget ya, karena memang menurut saya partner ini salah satu kunci dari keberhasilan bisnis. Yang pertama, partner jelas kalau memungkinkan harus kenal lama. Jadi udah kenal deh, nggak cuma kenal baiknya, kenal jeleknya juga, kenal nakalnya juga, kenal kalau dia marah, kalau dia bete itu gimana dan lain sebagainya. Kalau bisa kenal juga sama keluarganya, karena kan kita akan berinteraksi juga sama mereka. Kemudian yang kedua, harus saling melengkapi. Jadi kalau misalkan, saya ambil contoh misalkan mau bikin perusahaan teknologi, ya nggak semuanya harus jago IT gitu. Nggak semuanya
harus mengerti teknologi, harus ngerti coding dan lain sebagainya. Karena bisnis itu kan ada teknologinya, ada bisnisnya, ada financialnya, ada salesnya, ada marketingnya, ada juga soal SDM-nya dan lain sebagainya. Jadi itu yang paling melengkapi. Dan saya yakin juga kayak Kejora kan, partner ini kan salah satu pertimbangan utama kan dalam menentukan kalau misalkan Kejora mau investment di satu startup atau perusahaan-perusahaan rintisan. Jadi jangan salah pilih partner dari awal, terus perjanjian juga penting. Mendingan pahit-pahitan dari awal deh, daripada pahit di belakang gitu. Jadi semuanya harus ditaruh di meja dulu di awal, termasuk proporsi saham, pembagian kerja, SOP dan lain sebagainya. Dan biasakan untuk saling terbuka. Jadi jangan ada antar partner tuh saling menutupi. Jangan ada antar partner itu apalagi sampai membicarakan di belakang dan lain sebagainya. Jadi penting buat memilih partner dari day one bisnis kalian karena jangan sampai salah. Ya ini yang salah satu yang akan menentukan bisnisnya bisa berkembang apa tidak. Baik, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Pak Yose Rizal. Terima kasih Pak Yose atas inspirasinya pagi ini. Mungkin kita panggil sebelum Pak Yose turun, ada satu plakat dari teman-teman yang on top. Dan kita panggil fotografer ke depan untuk kita bisa foto bersama. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Yose. Kita foto bareng dulu Pak. Oke, kita langsung lanjutkan kepada sesi berikutnya. Nanti saya panggil dulu Pak.